Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Setelah terkena sentuhan dari sosok misterius itu, tiba-tiba terdengarlah sesuatu di dalam tubuh Zhang Daoling. Warga tingkat pertama dihancurkan, warga tingkat kedua juga dihancurkan, warga tingkat ketiga juga dihancurkan, warga tingkat ke-9 juga dihancurkan. Melihat sesuatu yang ada di depan matanya, sang Raja Iblis pun semakin kena mental dan berkata, apa yang sebenarnya udah terjadi? Dia bisa mendapat pencerahan dan membuat terobosan dengan sangat cepat. Melihat hal itu, King Tian pun tertawa dan berkata, itu tidak buruk. Kau tidak mengecewakan harapanku. Itu bagus, Zhang Daoling. Dan ternyata sosok yang sebelumnya adalah sosok yang membantu Zhang Daoling untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Sampai pada akhirnya Zhang Daoling pun berhasil menerobos ke ranah Emperor. Karena terobosan dari Zhang Daoling yang semakin meningkat, King Tian pun merasa senang dan berkata, itu bagus, teruslah menerobos seperti ini. Kau akan membantuku untuk membuka segel keduaku. Melihat kekuatan Zhang Daoling yang saat itu berhasil menerobos dengan sangat cepat, Kaisar pun jadi semakin frustasi dan berkata, semua telah berakhir. Kali ini kita benar-benar gagal. Saat itu, Zhang Daoling pun berhasil melepaskan metode rahasia ilahi dan tak tergoyahkan seperti layaknya gunung. Melihat itu, Raja Iblis itu pun kaget banget dan berkata, sangat sulit dipercaya. Bocah Yi King Tian itu bisa menciptakan orang kuat di ranah Emperor hanya dengan petunjuk sederhana darinya. Sialan, aura ranah Emperor Zhang Daoling lebih kuat dariku. Ini sangat berbahaya. Zhang Daoling pun saat itu langsung turun setelah berhasil melepaskan terobosannya. Terlihatlah tubuh Zhang Daoling yang saat itu masih lemah. Zhang Daoling pun saat itu berkata kepada King Tian, bos, formasi iblis penyegel ini masih merangsang benih di dalam tubuhku. Benih iblis itu masih meluap-luap. King Tian yang mendengar itu pun kemudian merobek sedikit dari ujung jarinya, sehingga jarinya itu pun mulai mengeluarkan darah dan King Tian pun berkata, tenanglah saja, aku akan menyelesaikan semua ini untukmu. Saat itu, King Tian pun langsung melepaskan kekuatannya dan dengan sekejap menghancurkan semua formasi itu berkeping-keping. Formasi yang harusnya punya kekuatan yang sangat tinggi itu pun dihancurkan dengan sangat mudah. Master Zhao yang melihat itu pun kaget dan berkata, King Tian, sialan, kau berani-berani mengacaukan rencanaku lagi. Namun di sini Master Zhao terlihat sangat kaget tentang sesuatu sambil berkata, kenapa dia juga datang ke sini? Di sisi lain, terlihatlah Yao Yao yang mendekati King Tian saat itu dan bertanya tentang keadaannya. Namun saat itu, Zhang Daoling pun berkata pada King Tian, bos, terima kasih untuk semuanya. Maaf karena aku telah menyeretmu ke dalam masalah lagi. King Tian pun saat itu memberikan sesuatu kepada Zhang Daoling sambil berkata, walaupun formasi penyegel iblis sudah hancur, tapi selama benih iblis di dalam tubuhmu masih ada, itu bisa meledak kapan aja. Setelah meminum pil ini, kau bisa menekannya dalam jangka waktu tertentu. Zhang Daoling pun menerima pil itu dan mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, Raja Iblis yang udah sekarat itu pun kemudian berkata, demi harapan ras iblis, aku belum bisa mati di sini. Namun tiba-tiba King Tian pun muncul di depannya dan berkata kepada sang Raja Iblis, kau mau kabur kemana? Katakan dengan jujur kenapa kau mau membunuh Zhang Daoling. Tiba-tiba, setelah King Tian mengatakan hal itu, muncullah seseorang dari ruangan yang meledakkan tempat itu sambil berkata, adik junior, aku datang menyelamatkan dirimu. Orang itu adalah Master Zhao yang sedang berpura-pura baik. Dan supaya dalang sebenarnya tidak terbongkar, dia pun langsung membunuh Raja Iblis Serigala itu dengan satu serangan.
Melihat itu, King Tian pun kesal dan berkata, "Siapa dirimu? Kenapa kau malah membunuhnya tanpa izinku?" Mendengar itu, Master Zhao berkata, "Orang ini berani menyakiti adik juniorku, jadi aku pasti akan membunuhnya." Namun tepat di dalam hatinya, Master Zhao juga berkata, "Kalau tidak segera bertindak, maka kejahatanku bisa terekspos. Aku akan melenyapkan semua barang bukti tanpa sisa sedikit pun, sehingga kau tidak bisa menyadari apapun." Namun King Tian di sini pun mulai merasakan keanehan. King Tian pun berkata kepada Master Zhao, "Zhang Daoling katamu, apakah dia benar-benar adik juniormu?" Mendengar itu, Master Zhao pun masih berkata di dalam hati, "Suara nafas itu semakin dekat, aku tidak boleh terekspos." Entah suara nafas dari siapa yang dimaksudkan oleh Master Zhao. Namun di sisi lain, terlihatlah kaisar yang saat itu ketakutan sambil mencoba berlari dari tempat itu. Kaisar pun berkata di dalam hati, "Ini telah berakhir. Master Surgawi Zhao mulai membunuh orang untuk menutup mulutnya. Kurasa aku harus segera melarikan diri dari tempat ini. Kalau tidak, aku pasti juga bakalan dibunuhnya." Dan benar aja, tiba-tiba Master Zhao pun langsung melesat tepat ke arah kaisar dan berkata, "Hei kaisar sialan, kau malah berkolusi dengan ras iblis dan menyakiti calon ketua sekte masa depan sekte Dragon Tigerku. Sungguh berani sekali kau melakukan hal itu." Melihat itu, sang kaisar pun saat itu langsung berlutut sambil berkata, "Master Surgawi, tolong biarkan aku pergi dari tempat ini." Namun Master Zhao yang ingin menghapus semua barang bukti itu pun langsung membunuh kaisar saat itu sambil berkata, "Jangan mencoba untuk menyangkal semua tindakanmu." Dan setelah serangan dari Master Zhao, kaisar pun langsung mati di tempat. Melihat semua tindakan dari Master Zhao, King Tian pun semakin curiga dan berkata di dalam hati, "Aneh, dia gak datang dari tadi. Apa karena dia memang terlambat atau karena dia dari tadi udah ada di sini? Bahkan membunuh dua petunjuk penting seperti itu. Kenapa dia bisa melakukan itu tanpa curiga sedikit pun? Ada sesuatu yang sangat aneh di sini." Dan tepat setelah King Tian memikirkan hal itu, Master Zhao pun menunjuk ke arah King Tian sambil berkata, "Bocah, apakah kau juga terlibat dalam penangkapan dan pembunuhan adik junior Zhang Daolingku?" Mendengar itu, Yao Yao pun langsung maju di depan King Tian sambil berkata, "Jangan berani-berani menyentuh tuan mudaku." Di sisi lain, Zhang Daoling yang masih belum pulih sepenuhnya itu pun berkata kepada Master Zhao, "Senior, bos telah menyelamatkan diriku. Jadi jangan sakiti dia. Dia adalah orang yang ada di sisiku." Mendengar itu, Master Zhao pun masih berpura-pura dan berkata di dalam hati, "Hari ini sepertinya terlihat sangat tidak bagus untuk bertindak kepadamu King Tian. Tapi jika ada kesempatan, aku pasti juga akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dan jangan lupakan dirimu Zhang Daoling. Aku juga akan membunuhmu suatu hari nanti. Jadi jangan menganggap bahwa kemenangan ini adalah milik kalian. Kalian akan mati di masa depan." Tiba-tiba muncullah seseorang dengan cahaya keemasan yang berkata, "Zhang Daoling, Zhao Daoming, sudah waktunya kalian kembali ke sekte." Melihat itu, Master Zhao pun juga kaget dan berkata, "Ini adalah perwujudan dari Master Surgawi tertua." Melihat itu, Zhang Daoling dan King Tian pun juga merasa kaget melihat kehadirannya. Dan di sini, King Tian pun juga mulai berpikir, kenapa master besar mereka sampai repot-repot datang ke sini? Jika dia bisa melakukannya, kenapa tidak melakukan hal itu dari tadi? Dan kenapa baru sekarang mendatangi tempat ini? Bukankah itu terlihat semakin aneh? Namun karena tidak menghasilkan apapun dari pikirannya, King Tian pun saat itu cuma bisa diam sementara waktu. Itulah kejadian yang bakalan terjadi di episode kali ini. Zhang Daoling tiba-tiba menerobos kerana Emperor
Dan tiba-tiba master besar mereka malah menyeret mereka untuk kembali. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.